Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajiratul Aini Ibrahim dengan NIM A3S224348 pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif 1. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan pada bagian topik 2, bagian aksi nyata. Adapun pertanyaannya seperti ini. Selama perkuliahan ini, saya belajar bahwa asesmen dalam PJOK tidak hanya tentang memberikan nilai di akhir saja, namun juga mencakup proses menilai perkembangan siswa secara menyeluruh. Adapun pada asesmen awal, saya belajar bahwa pentingnya mengetahui kemampuan awal siswa, seperti tes fisik sederhana untuk memahami tingkat kebugaran mereka sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua ada pada asesmen formatif. Saya belajar bahwa memberikan penilaian secara bertahap selama pembelajaran, seperti memberikan umpan balik langsung saat siswa mencoba teknik servis pada materi pelajaran bulu tangkis. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu asesmen sumatif. Saya belajar bahwa menilai keseluruhan hasil pembelajaran siswa seperti melalui pertandingan simulasi pada saat akhir sesi pembelajaran. Dan juga teknik menggunakan rubrik penilaian atau observasi langsung terasa sangat relevan untuk pelajaran PJOK karena bisa melihat keterampilan siswa secara nyata, bukan hanya teori. Menurut saya ada 4 hal yang paling menantang dari konsep asesmen dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama yaitu menilai keterampilan secara objektif. Misalnya menentukan apakah teknik passing dalam sepak bola sudah benar karena ada banyaknya detail kecil yang harus diamati. Yang kedua yaitu waktu yang terbatas. Karena membagi waktu antara mengajar materi dan latihan praktik dan melakukan asesmen sering menjadi tantangan untuk saya sendiri. Yang ketiga yaitu beragamnya kemampuan siswa, karena tidak semua siswa memiliki kemampuan fisik yang sama, sehingga membuat asesmen adil untuk semua siswa secara merata masih menjadi kesulitan untuk saya sendiri. Yang keempat atau yang terakhir yaitu asesmen sikap dan sportivitas, seperti menilai aspek seperti sportivitas atau kerjasama tim terasa lebih subjektif dibandingkan menilai teknik fisik. Ada beberapa hal yang ingin saya pelajari terkait merancang asesmen. Yang pertama, membuat asesmen yang inklusif. Saya ingin belajar lebih dalam cara merancang asesmen yang bisa mencakup keseluruhan siswa, baik yang unggul secara fisik maupun yang merasa kurang percaya diri. Yang kedua, menggunakan teknologi. Saya tertarik mengetahui lebih banyak cara menggunakan teknologi sederhana seperti merekam video untuk menilai keterampilan siswa agar prosesnya lebih praktis dan juga akurat. Yang ketiga yaitu menyusun rubrik yang tepat. Saya masih perlu belajar cara membuat rubrik yang detail dan mudah dipahami oleh siswa, khususnya untuk olahraga seperti bulu tangkis, atau yang terakhir efektivitas umpan balik. Saya ingin memahami bagaimana memberikan umpan balik yang membangun tanpa membuat siswa merasa minder atau kehilangan motivasinya. Pada topik 2 ini membuka pemahaman saya bahwa asesmen dalam PJOK membutuhkan persiapan yang lebih matang, observasi yang baik, dan juga pendekatan yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan siswa. Saya juga semakin sadar bahwa asesmen bukan hanya tugas seorang guru saja, tetapi alat untuk membuat siswa belajar dan lebih berkembang. Itu saya jawaban dari saya untuk topik 2 bagian aksi nyata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau tugas berbasis proyek, di mana siswa dapat memainkan peran sebagai seorang pelatih